Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anugrah dengan NIM 240111006. Halo semuanya. Di video kali ini aku akan membahas tentang pemikiran filsafat, cara filsuf memandang dunia, manusia, dan kehidupan. Mari kita mulai. Pernahkah kita bertanya, apa itu kebenaran? Apakah pengetahuan itu pasti? Dan bagaimana manusia seharusnya hidup? Pertanyaan-pertanyaan ini bukan sekedar renungan biasa. Inilah yang menjadi inti pemikiran filsafat. Pemikiran filsafat pertama yang penting untuk dipahami adalah tentang pengetahuan. Manusia sejak dulu bertanya, dari mana sebenarnya pengetahuan berasal? Apakah pengetahuan itu muncul dari akal pikiran atau justru dari pengalaman hidup? Pertanyaan ini melahirkan dua pandangan besar dalam filsafat. Ada filsuf yang percaya bahwa akal adalah sumber utama pengetahuan. Salah satu tokohnya adalah Rene Descartes yang terkenal dengan pernyataannya, "Aku berpikir, maka aku ada." Bagi Descartes, kemampuan berpikir membuktikan keberadaan manusia sebagai makhluk yang sadar. Namun, ada pula pemikiran yang menekankan bahwa pengetahuan berasal dari pengalaman inderawi. John Locke berpendapat bahwa manusia lahir seperti kertas kosong, dan pengalamanlah yang kemudian mengisi pengetahuan tersebut. Dari sini, kita dapat melihat bahwa pemikiran filsafat membantu manusia memahami bagaimana proses mengetahui sesuatu terjadi. Selain membahas pengetahuan, filsafat juga memikirkan tentang hakikat realitas atau keberadaan. Manusia bertanya, apa yang sebenarnya ada di dunia ini? Apakah realitas hanya sebatas apa yang dapat kita lihat dan sentuh? Atau ada makna yang lebih dalam di baliknya? Plato berpendapat bahwa dunia yang kita lihat hanyalah bayangan dari dunia ide yang lebih sempurna. Menurutnya, kebenaran sejati tidak selalu tampak oleh indera. Sementara itu, Aristoteles memiliki pandangan berbeda. Ia percaya bahwa realitas dapat dipahami melalui pengamatan dan penggunaan akal secara logis. Perbedaan pemikiran ini menunjukkan bahwa filsafat membuka ruang bagi berbagai sudut pandang dalam memahami dunia. Pemikiran filsafat juga sangat erat kaitannya dengan nilai dan moral. Dalam kehidupan sehari-hari, manusia selalu dihadapkan pada pilihan antara benar dan salah, baik dan buruk. Filsafat membantu manusia merenungkan dasar dari pilihan tersebut. Melalui pemikiran etika, manusia diajak untuk berpikir sebelum bertindak, mempertimbangkan akibat dari setiap keputusan yang diambil. Selain itu, filsafat juga membahas keindahan dan makna estetika. Pertanyaan tentang apa yang dianggap indah dan bernilai ternyata tidak sesederhana yang kita bayangkan. Semua ini menunjukkan bahwa filsafat berperan penting dalam membentuk sikap dan karakter manusia. Memasuki zaman modern, pemikiran filsafat semakin berkembang dan menyoroti keberadaan manusia secara lebih personal. Salah satu aliran yang menonjol adalah eksistensialisme. Aliran ini menekankan kebebasan dan tanggung jawab manusia atas hidupnya sendiri. Jean-Paul Sartre menyatakan bahwa manusia tidak ditentukan sejak lahir, melainkan membentuk dirinya melalui pilihan dan tindakan. Dengan kata lain, manusia bertanggung jawab penuh atas makna hidup yang ia ciptakan. Pemikiran ini mengajak manusia untuk tidak menyalahkan keadaan, tetapi berani mengambil sikap terhadap hidupnya sendiri dari berbagai pemikiran filsafat tersebut. Kita dapat melihat bahwa filsafat bukan sekadar teori yang jauh dari realitas. Filsafat justru hadir untuk membantu manusia memahami diri, dunia, dan kehidupan secara lebih mendalam. Dengan berpikir filosofis, kita belajar untuk tidak mudah menerima sesuatu tanpa pertimbangan, tetapi berani bertanya dan merenung sebagai penutup. Pemikiran filsafat mengajarkan kita bahwa
Hidup bukan hanya tentang menjalani rutinitas, tetapi juga tentang memahami makna di baliknya. Dengan filsafat, manusia diajak untuk menjadi pribadi yang lebih kritis, bijaksana, dan bertanggung jawab atas pilihannya. Semoga setelah menonton video ini, kita semua semakin tertarik untuk berpikir lebih dalam tentang hidup dan segala persoalannya. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di video selanjutnya.